Setelah kita tahu cara menghitung angka penjualannya, muncul masalah umum berikutnya yang sering membuat bisnis digital pusing. Siapa yang sebenarnya berhak atas penjualan tersebut? Inilah yang kita pelajari dalam konsep attribution. Mari kita lihat perjalanan konsumen di layar. Seseorang mungkin pertama kali melihat konten Anda di Instagram. Mereka tertarik, lalu besoknya mencari detail produk lebih lanjut di TikTok. Baru setelah itu, mereka memutuskan untuk menyelesaikan checkout di Shopee. Pertanyaannya, platform mana yang paling berjasa? Apakah Instagram yang mengenalkan, TikTok yang meyakinkan, atau Shopee tempat transaksi terjadi? Memahami atribusi berarti kita belajar untuk tidak memberikan kredit hanya pada titik terakhir, melainkan melihat seluruh perjalanan konsumen sebagai satu kesatuan strategi yang saling mendukung. Karena perjalanan konsumen begitu kompleks, kita tidak bisa asal menebak. Manajer harus menyepakati 1 dari 3 attribution model utama sebelum evaluasi dilakukan. Pertama, last click, di mana seluruh kredit penjualan diberikan kepada titik terakhir sebelum konversi. Ini yang paling umum, tapi berisiko mengabaikan peran promosi awal. Kedua, first click, yang justru menghargai platform pertama yang memperkenalkan produk kepada konsumen. Dan yang paling ideal namun menantang adalah multi-touch attribution. Di sini, kredit penjualan dibagi secara proporsional ke semua titik yang berkontribusi. Ingat, tidak ada model yang sempurna. Yang penting adalah kesepakatan tim di awal agar setiap keputusan pemasaran memiliki landasan yang adil dan transparan. Setelah kita menyepakati model atribusi, langkah final untuk menjadi pemasar yang berbasis data adalah mengadopsi metode evaluasi yang lebih ilmiah. Kita harus berhenti hanya terpaku pada angka yang muncul di dashboard dan mulai menggali lebih dalam. Ada 3 metode utama yang bisa kita gunakan. Pertama, A/B testing, untuk membandingkan 2 versi konten secara objektif guna menentukan mana yang paling efektif mendatangkan hasil. Kedua adalah incrementality test, sebuah metode kritis untuk mengukur apakah kenaikan penjualan benar-benar disebabkan oleh kampanye kita atau sebenarnya memang akan terjadi secara alami karena faktor eksternal. Terakhir, gunakan cohort analisis untuk membandingkan kualitas pelanggan dari berbagai sumber. Dengan metode ini, kita bukan hanya melihat siapa yang membeli hari ini, tapi siapa yang akan melakukan repeat purchase dan memberikan nilai jangka panjang bagi bisnis kita. Sebagai metode evaluasi pertama, mari kita bedah bagaimana A/B testing bekerja untuk mengoptimalkan kampanye Anda. Intinya adalah eksperimen terkontrol. Kita tidak lagi menebak-nebak, tapi membandingkan 2 variabel secara langsung. Anda bisa mengadu konten promo versus edukasi, mencoba host pria versus wanita saat live, hingga membandingkan efektivitas diskon versus bonus produk. Namun, kuncinya bukan hanya pada apa yang dibandingkan, tapi bagaimana kita menilainya. Evaluasi harus didasarkan pada metrik keras seperti CTIAR, CVR, hingga ROAS. Dengan cara ini, setiap keputusan kreatif yang Anda ambil ke depannya memiliki bukti data yang kuat bahwa variabel tersebut memang paling efektif menghasilkan penjualan. Metode kedua yang tidak kalah penting adalah incrementality atau uplift test. Tujuannya sangat spesifik, memastikan bahwa kenaikan penjualan memang hasil kerja keras kampanye kita, bukan sekadar faktor musiman atau keberuntungan. Cara kerjanya adalah dengan membagi wilayah menjadi 2. Pertama, area kontrol, yaitu wilayah yang sengaja tidak kita beri kampanye sama sekali. Ini menjadi garis dasar atau baseline untuk melihat pertumbuhan alami bisnis kita tanpa campur tangan promosi. Kedua adalah area treatment, yaitu wilayah yang kita targetkan dengan kampanye penuh. Kita tidak hanya membandingkan jumlah klik, melainkan selisih pertumbuhan penjualan real antara kedua area tersebut. Dengan tes ini, kita bisa menjawab dengan yakin berapa banyak penjualan tambahan yang benar-benar dihasilkan oleh kampanye ini.
Metode evaluasi ilmiah terakhir kita adalah cohort analysis. Di tahap ini, kita tidak lagi hanya bertanya siapa yang membeli hari ini, tapi siapa yang akan terus kembali. Kita membedah kualitas pelanggan berdasarkan sumber trafiknya. Misalnya, kita bandingkan pembeli dari TikTok, Instagram, dan affiliate. Melalui analisis ini, kita bisa melihat saluran mana yang memberikan repeat rate paling tinggi dan margin terbaik. Tujuan akhirnya adalah mengukur LTV atau lifetime value. Dengan memahami cohort mana yang paling loyal, Anda bisa berhenti membakar uang di saluran yang hanya mendatangkan pembeli satu kali dan mulai melipat gandakan investasi pada channel yang membangun aset jangka panjang bagi bisnis Anda. Sebagai penutup dari modul metode pengukuran, kita akan menyatukan semua metrik tadi ke dalam satu kerangka kerja yang komprehensif, yaitu framework RACE. Struktur ini membantu kita melihat efektivitas di setiap tahap perjalanan pelanggan secara presisi. Di tahap reach jangkauan, kita fokus pada visibilitas melalui reach unik dan share of voice. Pada tahap act, tindakan, kita mengukur awal interaksi seperti watch time dan jumlah produk yang ditambahkan ke keranjang. Masuk ke tahap convert, konversi, fokus utama kita adalah angka transaksi real, mulai dari CVR hingga ROAS. Terakhir, tahap engage, keterlibatan, memastikan keberlanjutan bisnis melalui repeat purchase dan skor loyalitas atau NPS. Dengan menggunakan framework ini, evaluasi pemasaran media sosial Anda tidak lagi parsial, melainkan menjadi satu strategi utuh yang terarah pada pertumbuhan profit.